Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita hari ini adalah kalkulus 3 ya. Pertemuan ketiga, Kamis tanggal 25 Maret 2021. Pokok bahasan kita pada pertemuan ketiga ini adalah fungsi dengan 4 perubah variabel ya. Di sini ada fungsi perubah dengan 4 variabel. Di sini y sama dengan z sama dengan fungsi x y. Di mana x itu dalam x itu ada u v ya, di dalam y ada u v. Jadi di sini x y u v ya, 1 2 3 4 ya. Nah, kemudian ini kita turunkan terhadap z, kita turunkan terhadap x ya, lalu x kita turunkan terhadap u, ditambah z diturunkan terhadap y ya, ini y diturunkan terhadap u ini ya. Dou z per dou u sama dengan dou z per dou x kali dou x per dou u ditambah dou z per dou y kali dou y per dou u. Lalu z nya diturunkan terhadap v ya, lalu z nya diturunkan terhadap x ya, kemudian x nya diturunkan terhadap v, ditambah z diturunkan terhadap y diturunkan terhadap v ya. Nah, seperti ini. Dou z per dou v sama dengan dou z per dou x kali dou x per dou v ditambah dou z per dou y kali dou y per dou v ya. Sehingga kalau kita ingin mencari dz dari rumus ini ya, ini jadi ruas kiri. Nah, dz ini ada rumus sebelumnya ya, di pertemuan pertama dz sama dengan dou z per dou x kali dou x ditambah dou z per dou y kali dou y. Jadi yang ini semua kita kalikan di ruas kiri dan kanannya dibagi dengan dx atau dikali seper dx ya, sehingga ini nanti dia jadi dz per dx sama dengan dou z per dou x kali dx per dx ya, dibagi dx, ini juga nanti dibagi dx, sehingga dia ditulis seperti ini. Nah, ini dz per dx, dou z per dou x ini kan 1 habis ya, plus dou z per dou y kali dou y per dou x. Ini kalau kita mau cari dou y per dou x ya, itu sama dengan berarti dou z per dou x dikurang, ini ya pindah ke kiri, jadi kurang dou z per dou x dibagi dou z per dou y ya. Ini ada contoh soal. Carilah dy per dx dari fungsi x y nya x kuadrat tambah 4 per y pangkat 3 min 3 plus y pangkat 3x ditambah epsilon pangkat 3 x y kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi fungsi x y ini kita tulis dengan z ya, bisa sama dengan, ini kita tulis kembali sama dengan 4, sehingga berarti z nya itu kan sama dengan 4 di sini ya kan. Kalau z nya kita turunkan terhadap x, karena tidak ada x maka turunannya 0 ya. Nah, dz per dx nya ini 0 ya, masukkan ke sini. Kemudian dou z per dou x ditambah dou z per dou y kali dou y per dx, sehingga kalau kita mau cari dou y per dx ya, jadi nanti ini kan pindah ke kiri nih, jadi sama dengan dou z min dou z per dou x ya. Jadi kalau kita mau cari dou y per dx nya, maka min dou z per dou x dibagi dengan dou z per dou y ya. Jadi dari soal ini kita cari dou z per dou x nya berapa, dou z per dou y nya berapa. Akhirnya kita masukkanlah rumus ini, karena pertanyaannya carilah dy per dx ya. Jadi kita cari rumusnya dulu, baru nanti kita selesaikan ya. Nah, seperti ini. Nah, z sama dengan x kuadrat ditambah 4. Nah, ini saya satu-satu ya menyelesaikannya. Ini dulu kita anggap A, lalu ini kita anggap B, lalu ini kita anggap C ya. Nah, kita anggap A dulu, ini z sama dengan x kuadrat ditambah 4 per y pangkat 3 min 3. Kita misalkan x kuadrat tambah 4 itu sama dengan u, maka u aksennya adalah 2x di sini ya. Lalu v nya di bawah, v nya y pangkat 3 min 3. V aksen, nah karena diturunkan terhadap x ini ya, terhadap x, maka karena tidak ada x turunannya 0 ya, sehingga rumus yang kiri ini ya menjadi y sama dengan u per v, kan ada rumus integral, rumus diferensial ya, turunannya adalah u aksen v min u v aksen per v pangkat 2. Nah, ini kita masukkan, tadi sudah kita cari u nya berapa, u aksennya berapa, v nya berapa, v aksennya berapa, tinggal kita masukkan u aksennya ini ya, u aksennya 2x nih.
kali V ya kan, V-nya ini masukkan ke sini, min U ya, U-nya ini kali V aksen ya, V aksennya adalah 0, masukkan ke sini, per V pangkat 2 ya, jadi Y pangkat 3 min 3 pangkat 2. Ini kita selesaikan ya, ini kan 0 sehingga dia jadi begini, kita selesaikan jadi 2x per Y pangkat 3 min 3 ya. Inilah hasil turunannya. Lalu B nya kita misalkan ini Y sama dengan Z sama dengan Y pangkat 3x. Nah ini ada rumus ya, di tabel 1 ada rumus, tinggal dimasukkan rumusnya. Maka kalau kita turunkan terhadap X, Y pangkat 3x ln Y D dari ini kan V ya, atau U, Y pangkat U ya, D dari 3x, sehingga hasilnya turunan 3x kan 3Y pangkat 3 ln Y ya. Lalu ini kita misalkan yang C, Z sama dengan epsilon pangkat ini. Ada rumus Z sama dengan epsilon pangkat U, maka turunannya epsilon pangkat U D dari U ya, ini kan kita anggap U ya, D dari U nya jangan lupa ya, D dari ini terhadap apa? Terhadap X, jadi turunan X 1 per 3Y 3Y kuadrat, atau ditulis seperti ini. Maka kita masukkan 2Z per 2X nya, itu kita masukkan ini tadi hasilnya ini ya, plus yang ini hasilnya ini, B nya, yang C hasilnya ini terhadap X ya. Kalau terhadap Y ya ini sama, kita misalkan hanya kita turunkan terhadap Y. Ini turunannya karena tidak ada Y maka turunannya 0 ya. Nah ini yang kita turunkan berarti 3Y kuadrat ya, turunannya 0. Kita masukkan rumus tadi, U aksen nih, U aksennya kali V ya, V nya ini dikurang U, U nya ini V aksen, V aksen ini ya, per V pangkat 2 ya. Nah ini kan rumusnya ya, tinggal dimasukkan sehingga hasilnya ini 0, jadi tinggal min, nah ini min ini per ini ya. Nah ini hasil dari 2Z per 2Y. Lalu B nya sama seperti tadi ya, kita turunkan terhadap Y, karena tidak ada Y berarti turunannya kan 0 ya, jadi 0 kali ini sama dengan 0, B seperti ini. Lalu ini kita turunkan terhadap Y ya, jadi X nya ikut lagi keluar 3X. Nah ini 2 kali 3 jadi 6XY ya, yang kita turunkan terhadap Y, sehingga 2Z per 2Y nya ya, itu hasilnya ini. Ini yang ini ya, ini dan B nya ini 0, C nya ini ya. Sehingga kalau kita ingin menghasilkan DY per DX nya tadi min 2Z per 2X dibagi 2Z per 2Y. 2Z per 2X nya kan tadi di atas ya, nih ya, ini 2Z per 2X nya dibagi dengan 2Z per 2Y nya ya, ini. Nah, inilah hasil akhir dari soal ini ya, atau jawaban dari soal ini ya. Demikianlah penjelasan dari saya untuk pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan mahasiswa paham ya dengan contoh soal yang satu ini, dan jangan lupa tolong di subscribe supaya bisa mengikuti video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.